Akulah orang sakti mandraguna. Dunia dalam genggaman tanganku. Kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, saya sangat menyesal. Kenapa kami harus dikorbankan? AKBP Ridwan Soplanit tanya langsung ke Ferdi Sambo di persidangan. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit melontarkan pertanyaan langsung kepada terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo di ruang persidangan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Ridwan Soplanit menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Awalnya Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso bertanya kepada Ridwan Soplanit perihal hukuman demosi yang didapat usai keterlibatannya dalam kasus Ferdi Sambo ini. Saudara mendapatkan hukuman apa? Demosi waktu itu yang mulia. Demosi selama 8 tahun yang mulia. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional yang mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional, saudara? Mulai dari olah TKP yang mulia. Mulai dari olah TKP. Setelah itu, Ridwan Soplanit meminta izin kepada majelis hakim untuk diberi kesempatan bertanya langsung kepada Ferdi Sambo yang saat itu duduk sebagai terdakwa. AKP Rifaizal Samuel. Mungkin sebelum saya beralih Ya. ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang mulia Silakan. untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke. Majelis hakim kemudian meminta tanggapan dari Ferdi Sambo diungkapkan setelah keterangan saksi lainnya selesai didengar. Kedipan mata Sambo terlihat semakin sering saat mengucapkan permintaan maaf dan menyebut hal ini adalah murni kesalahan pribadinya. Ada tambahan yang Silakan. terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya, Silakan. karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal, dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah, tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia. Mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Permintaan maaf ini sekaligus menjawab pertanyaan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit yang mempertanyakan kenapa penyidik kepolisian harus jadi korban dalam skenario pembunuhan Brigadir J. Sambo mengatakan, permintaan maafnya terkait dengan keterangan bohong yang dia buat untuk menutup pembunuhan Brigadir J. Sambo juga mengaku permohonan maaf seringkali dia sampaikan saat menjalani sidang etik kepolisian. Dalam sidang etik, kata Sambo, sudah disampaikan bahwa kasus kebohongan skenario pembunuhan Brigadir J adalah tanggung jawab dia pribadi bukan tanggung jawab dari penyidik yang turun ke lapangan. Sambo juga menyebut, dirinya sudah meminta kepada Komisi Kode Etik agar tidak menjatuhkan hukuman terhadap para penyidik yang mengetahui kasus Brigadir J.